Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Microsoft Azure akan menampilkan hasil diskusi kami atau hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami memulai hasil diskusi kami, perkenalkan, nama saya Tondi Al-Habib Siregar, NPM 2308 1060, dan selanjutnya ada juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrar Mubarak, NPM 2308 1036. Perkenalkan, saya Syekhu Ajis Mubarak, NPM 2308 1054. Selanjutnya ada teman saya. Saya Fadilah Syarani Pasaribu dengan NPM 2308 1018. Saya Andriansyah Harahap, NPM 2308 1068. Platform as a Service adalah model komputasi awan yang menyediakan platform pengembangan aplikasi secara lengkap tanpa perlu menjalankan dan mengelola aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur dasar seperti server, jaringan, dan penyimpanan. Fitur utara 1. Pengembangan aplikasi, menyediakan layanan dan alat untuk mengembangkan aplikasi. 2. Manajemen aplikasi, menyediakan fitur untuk mengelola aplikasi termasuk deployment, scaling, monitoring. 3. Integrasi layanan, menyediakan integrasi dengan layanan lain seperti database dan messaging. Oke, sini kita masuk kelebihan platform as a service. Dan di sini ada pengertian mengurangi biaya, dapat mengurangi biaya infrastruktur dan pemeliharaan. 2. Meningkatkan produktivitas, dapat meningkatkan produktivitas pengembangan dengan menyediakan platform yang siap digunakan. 3. Skalabilitas dapat meningkatkan aplikasi dengan menyediakan fitur scaling otomatis. Dan 3. Fleksibilitas, dapat meningkatkan fleksibilitas pengembangan aplikasi dengan menyediakan berbagai bahasa pemrograman dan framework. Oke, kekurangan PaaS. Kekurangan platform as a service. PaaS meliputi keterbatasan kustomisasi. PaaS memiliki keterbatasan dalam kustomisasi infrastruktur, sehingga pengguna mungkin tidak dapat melakukan penyesuaian yang diinginkan. 2. Ketergantungan pada penyediaan. Fungsionalitas aplikasi sangat tergantung pada kualitas layanan penyediaan PaaS, sehingga penting untuk memilih penyedia yang berkualitas dan dapat diandalkan. 3. Risiko login. Pengguna PaaS dapat menyebabkan risiko login, yaitu kesulitan transisi dan platform lain di masa depan karena pengguna interface bahasa atau program yang spesifik. 3. Masalah kompatibilitas. PaaS dapat mengalami masalah kompatibilitas dengan platform pengembangan lainnya, sehingga dapat menghambat integrasi sistem. 3. Risiko keamanan. Dapat data aplikasi tersimpan di dalam cloud database, sehingga penyediaan layanan memiliki akses terhadap informasi tersebut, dan pemilihan penyediaan yang profesional dan terpercaya sangatlah krusial. Oke, kita lanjut ke contoh penggunaan PaaS. 1. Pengembangan aplikasi web. PaaS dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dengan cepat dan efisien. 2. Pengembangan aplikasi mobile. PaaS dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile dengan menyediakan platform yang siap digunakan. 3. Integrasi dengan layanan lain. PaaS dapat digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi dengan layanan lain seperti database dan messaging. Oke. Aplikasi yang termasuk ke dalam PaaS salah satunya Microsoft Azure. Microsoft Azure aplikasi service adalah layanan platform as a service atau PaaS yang disediakan oleh Microsoft Azure. Layanan ini memungkinkan pengembangan untuk membangun, menjalankan, dan
mengelola aplikasi web dan mobile dengan skalabilitas otomatis dan keamanan yang tinggi. Kita masuk ke kelebihan Microsoft Azure. 1. Skalabilitas. Azure dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berubah-ubah, sehingga pengguna dapat meningkatkan atau menurunkan sumber daya sesuai kebutuhan. Keamanan Azure memiliki fitur keamanan yang canggih, seperti autentikasi multifaktor, enkripsi data, dan perlindungan terhadap serangan cyber. 3. Integrasi. Azure dapat diintegrasikan dengan produk Microsoft lainnya seperti Office 365 dan Dynamics 365, sehingga pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di produk-produk tersebut. 4. Fleksibilitas. Azure mendukung berbagai bahasa pemrograman, framework, dan sistem operasi, sehingga pengguna dapat memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. 5. Biaya yang efektif. Azure dapat membantu pengguna mengurangi biaya infrastruktur dan operasional, karena pengguna hanya perlu membayar untuk sumber daya yang digunakan. Lanjut, kekurangan Microsoft Azure. 1. Kompleksitas. Azure dapat memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki pengalaman dengan teknologi awan. 2. Biaya yang tidak terduga. Azure dapat memiliki biaya yang tidak terduga jika pengguna tidak memantau penggunaan sumber daya dengan baik. 3. Ketergantungan pada internet. Azure memerlukan koneksi internet yang stabil untuk dapat digunakan, sehingga pengguna dapat mengalami kesulitan jika koneksi internet tidak stabil. 4. Keamanan data. Azure memiliki resiko keamanan data yang sama dengan teknologi awan lainnya, sehingga pengguna perlu memastikan bahwa data mereka dilindungi dengan baik. 5. Ketergantungan pada vendor. Azure dapat membuat pengguna tergantung pada Microsoft sebagai vendor, sehingga pengguna perlu mempertimbangkan risiko ketergantungan pada vendor. Baiklah, kita masuk ke cara mendaftar Microsoft Azure. Yang pertama, buka situs web Azure. Yang kedua, klik daftar gratis atau memulai gratis. Yang ketiga, buat akun Microsoft atau masuk jika sudah punya. Yang keempat, isi informasi yang diperlukan. Yang kelima, verifikasi akun melalui email atau SMS. Yang keenam, pilih paket yang sesuai, free account atau Pay as Yogo. Yang ketujuh, tambahkan metode pembayaran jika memilih paket berbayar. Yang kedelapan, konfirmasi pendaftaran dan tunggu aktivasi akun. Terus masuk ke cara menggunakan Microsoft Azure. Yang pertama, buat akun, daftar dan buat akun Microsoft Azure melalui situs web Azure. Pilih layanan Azure yang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan Anda seperti virtual, merchant, branch, atau database. Konfigurasi layanan yang dipilih seperti membuat virtual merchants atau mengatur penyimpanan. Lalu deploy aplikasi ke Azure, baik itu aplikasi web, mobile, atau desktop. Kemudian monitor dan manage sumber data Azure Anda, seperti memantau penggunaan sumber daya dan mengatur keamanan. Kemudian kegunaan fitur Azure lainnya seperti Merchants, Learning, Core Type Service, atau IoT Hub. Sekian hasil dari tugas kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.